Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan program obesitas, obrolan berisi informasi Tangerang dan sekitarnya bersama Kang Aye. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai wajah pemuda dan olahraga di Kota Tangerang. Seperti kita ketahui bahwa pemuda di Kota Tangerang ini dan kota ini telah menjadi kota layak pemuda dengan melalui program 1000 Kampung Pemudanya, melalui program-program kampung kita atau kampung tematik. Dan kita ketahui juga bahwa Porprov ke-6 nanti Provinsi Banten akan diselenggarakan di Kota Tangerang sebagai tuan rumah. Hari ini kita kehadiran tamu istimewa, yaitu Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bapak Haji Engkos Jarkasih. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ya Pak Haji, langsung saja. Ini kemarin kita sudah berkali-kali menjadi salah satu kota yang layak pemuda dengan 10 kota lainnya. Bagaimana sih Pak Haji kita bisa masuk kategori layak pemuda ini dan mempertahankan status kota layak pemuda ini, Pak Haji? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aye, menjadi kesempatan yang baik buat kami nih dari Dinas Kepemudaan Olahraga. Bahwa memang betul Kota Tangerang menjadi kota layak pemuda. Kenapa jadi layak pemuda? Salah satunya adalah kita udah punya Perda Kepemudaan, ya Perda nomor 9 tahun 2016. Kemudian bagaimana untuk mempertahankan bahwa di kota layak pemuda? Ada beberapa hal yang kita lakukan sebenarnya untuk mempertahankan. Contoh misalkan seperti dalam kelembagaan kepemudaan, kita terus mendorong bahwa kelembagaan pemuda mulai KNPI untuk tetap eksis dan berevolusi terus ya. Misalkan ada kalau perusahaan ganti cepat ganti gitu. Kemudian dari infrastruktur kepemudaan ya, kita bersama dengan Dinas Pemuda dan Pariwisata ada spot-spot taman-taman yang bisa menjadikan pemuda itu berekspresi. Gitu. Nah, bagaimana dengan kemandirian mendorong kemandirian pemuda? Ya, mulai pemuda kita melakukan pelatihan khusus pemuda. Nah, contoh hari ini tahun ini kita melakukan pelatihan tentang mengolah kopi, meracik kopi atau barista. Kemudian juga pernah kita lakukan YouTuber, blogger, sablon dan sebagainya, tapi khusus pemuda. Nah, itulah salah satu beberapa hal yang kita lakukan untuk mempertahankan Kota Tangerang kota layak pemuda. Sebetulnya pemuda di Kota Tangerang yang terdata di diaspora ada berapa sih Pak Haji? Ya, potensi pemuda kita luar biasa sebenarnya. Mungkin sama dengan di kota lain. Kita hampir 421.000 pemuda gitu. Nah, itu menjadi potensi luar biasa untuk pengembangan pemuda. Nah, biasa ada program pertukaran pemuda tuh Pak Haji. Iya, betul. Itu biasanya berapa jumlahnya, terus mereka setelah pulang dari pelatihan atau pertukaran pemuda tuh ngapain aja tuh? Ya, jadi kita melakukan seleksi ya, seleksi mulai daring. Silakan yang punya kemampuan untuk ikut. Nah, cuman memang kita setelah kita seleksi, kemudian kita kirim ke provinsi untuk lanjut. Nah, 2 tahun ini kita sudah hampir sekitar 31 orang ya, karena memang kuotanya segitu. Tapi yang ikut seleksi itu luar biasa. Seleksi kita, mereka mendaftar kemampuan mereka apa aja, silakan aja yang bisa dikembangkan seperti itu. Nah, jadi mereka kemudian setelah mereka melakukan menjadi petugas muda, mereka bergabung di Purnata Karya Muda Indonesia. Dari situlah mereka membuat networking pemuda supaya mengembangkan dirinya lebih kreatif. Bagaimana mereka membaca peluang di era globalisasi ini. Jadi tentu ini akan terus dikembangkan terus. Betul ya, betul. Nah, terkait dengan olahraga nih Pak Haji, kita sebagai tuan rumah nih besok di Porprov ke-6, apa saja Pak Haji yang setelah disiapkan dan akan disiapkan nanti ke depan? Ini suatu kehormatan ya bahwa Kota Tangerang menjadi tuan rumah Porprov ke-6 tahun 2022. Upaya kita untuk mempersiapkan itu salah satunya adalah utamanya kan kita harus berkoordinasi dengan induk olahraga itu. Nah, dalam hal ini KONI. Kita sudah komunikasikan dengan KONI, ngobrol, koordinasi, terus juga kita sudah melakukan istilahnya studi banding lah dengan kabupaten yang 4 tahun yang lalu menjadi tuan rumah, dengan KONI provinsi, sehingga apa sih yang harus kita siapkan. Nah, salah satunya itu kita membaca peluang, kemudian mempelajari pengalaman mereka sebagai tuan rumah.
insya Allah kita lakukan seperti itu. Secara fisik dan pelatihan di para atlet sudah disiapin juga. Iya, betul. Memang terkendala pandemi, tapi mereka tetap kita dorong melalui KONI untuk berlatih di rumah dengan bimbingan para pelatih mereka. Seperti itu. Nah, terkait dengan cabang olahraga nih Pak Haji, sebagai tuan rumah kita ada berapa cabang olahraga yang sudah kita siapkan? Ada unggulan nggak nih? Ya. Hasil sementara kita dengan KONI, dengan komunikasi dengan KONI Provinsi Banten ada 45 cabur. 45 cabur. Kita unggulan kita salah satunya panahan. Luar biasa. Kalau udah ketemu panahan kita, Pak, udah senam. Nah, itu senam. Senam kita unggulan. Itu dua. Seperti yang paling semuanya rata-rata kita silat. Silat. Karena bela diri kita rata-rata jadi juara umum. Nah, itu andalan kita sebenarnya itu. Dari yang Porprov kemarin apa yang harus dipertahankan nih Pak Haji? Dari tadi cabang olahraga yang kita kemarin juaranya di mana aja sih? Kita kemarin juara 2 ya. Oh iya. Juara 2. Sedikit lagi. Nah, target kita semua juara umum, semua cabur juara umum, gitu aja. Pokoknya kita harus juara umum. Jadi juara tuan rumah yang baik, terus kemudian prestasi juga yang luar biasa. Nah, terkait dengan ini Pak Haji, hambatan, tantangan Pak Haji selama jadi kepala dinas olahraga pemuda ini, apa saja ngurusin pemuda, ngurusin olahraga ini, betul. Kendalanya apa sih? Saya nggak ngelihat kendala, tapi itu tantangan gitu. Kalau saya ngelihat masalah itu bukan masalah, tapi tantangan. Jadi misalkan tantangan kita bahwa sarpras kita mungkin dilihat kata orang kurang, tapi itu menjadi tantangan. Semua kita pakai, ya. Fasilitas taman untuk ekspresi muda, gor kita dipakai, kemudian stadion ya silahkan kita pakai, kita bagi mereka untuk latihan. Cabur-cabur seperti itu, dan kita juga membangun venue yang baru ya. Insya Allah tahun depan kita bangun Stadion Gelora Tangerang Ayo, kemudian di Sport Center di Grand Lake, terus kemudian juga Tangerang Super Block yang di Pinang. Nah, itu menjadi tambahan gitu dengan prasarana yang ada ya. Sekarang kita punya yang udah kita siapkan 15 venue, 2 stadion ya, cukup. Nah, sekarang Stadion Benteng udah kita renovasi. Nah, itu jadi tambahan-tambahan prasarana saya kira kita lakukan, itu terus lakukan. Nah, kemudian untuk persiapan atlet, kita mempersiapkan melalui pusat kita mulai dengan KONI. Itu semuanya udah siapin Pak. Iya. Udah keren, makin venue-nya semakin banyak. Insyaallah. Jadi Porprov udah semakin siap saya. Siap. Terus nah ini atlet ini banyak khawatir juga Pak Haji. Banyak atlet kita yang punya prestasi sebetulnya. Nah, ngebina ini kadang-kadang rada-rada susah, gampang. takut keluar gitu ya, ini. Jadi kalau di bidang olahraga kita baru membahas nih ada keolahragaan. Nah, dia keolahragaan itu merencanakan, mengembangkan secara olahraga secara berkelanjutan. Jadinya nanti mereka mulai dari latih dari awal bagaimana, setelah jadi atlet bagaimana, kemudian mengembangkan kalau mau jadi pelatih bagaimana, seperti itu. Nah, di Perda olahraga seperti itu, dibuat desainnya seperti itu, terencana, berkesinambungan. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengembangkan keolahragaan di Kota Tangerang. Pembinaan lah Pak. Iya, betul. Pembinaannya secara kontinuitas lah. Iya, betul. Berkesinambungan. Nah, terus Pak Haji, ini kira-kira ada yang disampaikan buat para atlet, buat para pemuda di Kota Tangerang ini apa saja yang terkait PON ini Porprov ini, atlet-atletnya harus ngapain aja? Untuk para pemuda, tetaplah berkreasi, ya, tetaplah semangat, kembangkan diri potensi. Pesan Pak Wali Kota, lakukan yang bisa dilakukan, jangan ditunda. Nah, seperti itu. Lakukan aja, jangan ditunda. Hasil evaluasi. Bagi para atlet, teruslah berlatih untuk menyongsong Porprov 2022 dari Tangerang untuk dunia. Ya, baik. Dari Tangerang untuk dunia. Dan kita sekali lagi akan menjadi tuan rumah Porprov yang baik, dan insya Allah juga jadi juara umum di Kota Tangerang. Amin. Terima kasih Pak Haji. Sudah ngobrol-ngobrol di program obesitas, dan kita akan jumpa kembali dalam edisi obesitas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.